Sebenarnya kesehatan mental itu tuh apa sih, Bu? Banyak fenomena-fenomena individu yang merasa bahwasanya dia sehat secara mental, padahal sebenarnya enggak tuh. Kenapa kesehatan mental itu menjadi penting untuk mereka? Ketika dia mengalami kondisi tidak sehat secara mental, mungkin dia sudah burn out gitu ya, sudah lelah, sudah ngerasa kesepian gitu, tapi mereka nggak tahu nih apa yang harus dilakukan, terus dilanjutin gitu. Will, kuliah gue rungkat nih. Ya udah, sahabatin aja. Halo makers-makers di rumah, kembali lagi di podcast KRS, Kuliah Rungkat Sambat, dan hari ini bersama gue sendirian karena teman gue lagi nggak bisa hadir gitu ya, dia lagi ada agenda, tapi nggak apa-apa, meskipun cuma sendirian, tapi ya semoga yang bisa jadiin buat pesan-pesan teman-teman di rumah, bisa jadi pelajaran juga mungkin terkait topik hari ini, karena hari ini kita akan bahas tentang sebuah topik yang mungkin teman-teman udah pernah dengar, tapi masih ragu gitu apakah yang teman-teman tahu itu udah benar atau belum, karena ya topik hari ini tuh tentang kesehatan mental. Dan sebenarnya gue nggak ada keahlian ya buat bahas tentang kesehatan mental, jadi gue langsung mendatangkan seorang bintang tamu yang mungkin teman-teman juga udah baca di judul dan juga udah lihat gitu. Mungkin kita langsung saja sapa bintang tamu kita pada hari ini untuk Bu Uli. Selamat datang Bu Uli. Oke, selamat datang Kak Han. Sehat? Sehat-sehat Bu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga. Kira-kira udah siapkah Bu untuk kita cerita-cerita mungkin untuk makers-makers di rumah? Oke, siap sekali. Karena kan panggilan mereka itu makers. Oh, makers. Oke, siap untuk teman-teman makers, siap sekali. Karena makers itu mahasiswa KRS. Oke. Nah, KRS itu kan kuliah rungkat sambat, di mana Iya. mereka itu kuliah kadang itu punya permasalahan kuliah. Iya, Terus iya. biasanya kan rungkat tuh kalau misalnya di orang-orang Iya. Jawa itu bilangnya rungkat Rungkat gitu. atau ruwet gitu Ya, kali ya. ruwet gitu. Terus kalau misalnya udah rungkat, kadang mereka bingung nih sambatnya mau di mana gitu. Oke. Jadi kita nyediain wadah ini buat mereka sambat permasalahan-permasalahan mereka mungkin, atau keresahan-keresahan mereka juga gitu. Oke, bagus sekali ya. Ada tempat curhat lah ya, atau tempat menuangkan keresahan ya. Keresahan mereka. Iya. Nah, hari ini kan topik kita itu tentang kesehatan mental ya, Bu. Iya. Dan sebenarnya itu saya juga jujur belum terlalu dalam sih ke kesehatan mental. Saya iya. juga taunya mungkin kulitnya lah, belum yang Iya. kayak terlalu sampai ke daging-dagingnya Iya, yang iya. benar-benar fakta-fakta menarik Iya, tentang iya. kesehatan mental juga. Karena kan kesehatan mental itu merupakan isu yang udah sangat sekarang cukup Booming ya. booming banget Iya, di iya. media sosial juga, Mm-mm, di mm-mm. kalangan-kalangan mahasiswa, mental health issue gitu kalau Iya, orang-orang iya. sebutnya. Dan Oke. menurut saya memang mereka itu harus tahu sih apa yang sebenarnya yang benar dan yang mungkin mitos mungkin terkait kesehatan mental. Nah, mungkin saya punya satu pertanyaan dulu sih Iya. untuk membuka semua pembicaraan kita pada hari ini Iya. ya, Bu. Sebenarnya kesehatan mental itu tuh apa sih, Bu? Oke, kesehatan mental itu adalah namanya juga sehat ya, dan juga mental ya. Berarti adanya kesejahteraan mental atau kesejahteraan psikologis. Dalam hal ini tidak hanya dalam aspek kognitif aja. Kadang kan ada yang misalkan dari berpikir ya, misalkan oh saya merasa bahwasanya diri saya baik, tapi secara emosi ternyata enggak gitu. Dia masih ngerasa sedih dan yang lain. Jadi sehat secara mental itu adalah sejahtera tidak hanya secara kognitif saja, tetapi juga secara emosional, dan juga itu terwujud dalam bentuk perilaku seperti itu. Dan juga banyak fenomena-fenomena individu yang istilahnya merasa bahwasanya dia sehat secara mental, padahal sebenarnya enggak tuh. Nah, itu kan juga banyak situasi-situasi yang seperti itu. Atau misalkan merasa bahwasanya tidak baik-baik saja, padahal sebenarnya bisa gitu untuk diolah, atau misalkan regulasi untuk dia bisa lebih secara sehat secara mental. Berarti ada kayak istilah-istilah ini nggak sih, Bu? It's okay to not be okay gitu. Oke, it's okay not to be okay itu Iya. betul sekali gitu. Karena sehat secara mental tuh tidak hanya dari segi individu aja ya, tadi kognitif, terus emosi, perilaku, tapi dalam relasi sosial, aspek moral itu juga mereka bisa produktif dan juga bisa mengembangkan diri mereka secara optimal. Karena kalau tidak baik-baik saja ya mereka nggak bisa mengembangkan diri mereka dengan lebih baik begitu. Berarti ada tadi kata kunci yang saya tangkap itu produktif ya, berarti Iya. mereka harus bisa tahu produktivitas mereka itu segimana sih gitu. Betul, betul seperti itu. Kalau misalnya dalam konteks mahasiswa ya, karena mungkin aku lihatnya Iya. para penonton ini pasti atau para pendengar ini adalah mahasiswa gitu. Iya. Kenapa kesehatan mental itu menjadi penting untuk mereka? Apakah mereka harus sehatkah secara mental untuk kuliah mereka mungkin, untuk organisasi mereka mungkin, untuk kehidupan
umum mereka mungkin gitu. Penting sekali ya, kalau misalkan sehat secara mental itu sangat penting sekali, utamanya bagi individu dan nanti kaitannya dengan relasi hubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, seperti itu. Karena dengan kita sehat secara mental, otomatis kita bisa memahami diri kita dengan lebih baik. Oh, kita paham nih ketika kita mengalami sebuah kesulitan atau tekanan hidup di dunia mahasiswa, misalkan dengan dosen, dengan pertemanan, dengan keluarga gitu, kita bisa meregulasi diri kita dengan lebih baik gitu ya, baik itu secara kognitif, emosional, dan akhirnya kita bisa mewujudkan perilaku yang lebih baik ya. Harapannya sih seperti itu. Tetapi memang pada kenyataannya juga banyak adik-adik mahasiswa yang mungkin kondisinya itu tadi gitu ya, apa namanya, tidak tahu atau misalkan belum memiliki literasi kesehatan mental. Jadi ketika dia mengalami kondisi tidak sehat secara mental, mungkin dia sudah burn out gitu ya, sudah lelah, sudah ngerasa kesepian gitu. Tapi mereka nggak tahu nih apa yang harus dilakukan, terus dilanjutin gitu. Akhirnya tiba-tiba saja misalkan pingsan gitu, akhirnya mengalami depresi, kecemasan yang berat dan juga yang lain-lain. Itu kan banyak situasi seperti itu. Sehingga dengan kita itu sehat secara mental, kita itu bisa memahami, punya pengetahuan tentang diri kita dengan baik gitu ya. Ketika kita punya kesulitan, kita tahu kelebihan kita tahu kekurangan kita tahu faktor yang ada resiko yang bisa membuat kita tuh nggak sehat secara mental apa gitu ya, resikonya apa gitu ya. Kita tahu faktor protektif yang bisa melindungi kita untuk kita sehat secara mental seperti apa, dan kita tahu bagaimana meregulasi. Oh, kalau misalkan aku nggak sanggup untuk meregulasi atau nggak sanggup untuk punya strategi bisa meningkatkan kesehatan mental, aku mau minta bantuan siapa nih? Atau teman, misalkan saya minta bantuan Mas Hans gitu. Ataukah saya perlu merujuk diri saya ke profesional? Sehat secara mental tuh nggak hanya produktif untuk diri sendiri, tapi juga relasi pertemanan. Orang yang sehat secara mental, dia juga bisa membantu orang lain kayak gitu. Jadi ketika dia bisa mengamati, oh kalau ada temannya nggak baik-baik saja, dia bisa mengamati dan membantu memberikan support juga kepada mereka. Seperti Menarik. itu. Tapi saya punya pertanyaan, karena kan kalau kesehatan mental itu isu yang cukup common ya di anak muda, apalagi remaja akhir, dewasa awal itu cukup bisa dibilang itu masih kesehatan mentalnya itu belum sejahtera, karena mungkin mereka juga lagi mencari jati diri, mereka lagi cari mungkin apa yang cocok untuk diri mereka, apa yang sesuai gitu. Nah, dampaknya untuk mereka itu apa kalau misalnya tidak sehat secara mental? Dampak ketika individu tidak sehat secara mental sangat banyak sekali ya. Dampaknya bisa dari dalam diri maupun dari luar diri gitu ya. Kalau dalam diri, otomatis yang pertama dia tidak mampu untuk mengembangkannya, bakat dan juga potensinya itu seperti apa. Terus yang kedua, selain dia tidak memahami nanti bakat dan minatnya itu bagaimana, terus yang kedua dia juga tidak bisa melakukan regulasi emosi dengan baik, itu seperti apa. Terus mungkin juga bisa berpengaruh terhadap bagaimana cara dia berpikir ya, cara dia bersikap, cara dia berelasi dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu, sehingga dalam menjalani mungkin aktivitas akademik atau non akademik itu juga nggak optimal gitu. Kok dari segi eksternal juga mungkin teman-teman ketika melihat ada teman yang lain yang memiliki kondisi masalah kesehatan mental itu kan pasti terasa ya, gitu. Kalau teman saya lagi nggak sehat secara mental itu kan akan berpengaruh terhadap bagaimana cara dia relasi atau cara dia mungkin berhubungan dengan orang lain, itu juga berpengaruh, tapi juga nanti terkait dengan kepribadiannya masing-masing. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap baik itu aspek pribadi, aspek relasi sosial, aspek akademik, itu akan sangat berpengaruh seperti itu. Nah, kalau misalnya mahasiswa sendiri kan sebenarnya kalau di kampus yang saya tahu ya, salah satu mungkin instansinya Universitas Brawijaya gitu. Nah, di Universitas Brawijaya atau UB ini sendiri kan banyak mahasiswa perantaunya. Betul. Dan kalau misalnya kita kaitkan dengan kesehatan mental, mungkin itu juga ada mungkin pengaruh dari lingkungan baru. Ketika mereka harus adaptasi dengan lingkungan baru ini, dan mereka mungkin ada yang berhasil, ada yang mungkin gagal gitu kita sebutnya ya. Nah, gimana sih cara mereka itu bisa menghadapi fakta kalau lingkungan baru ini tuh ya mungkin ada yang berbeda banget, karena misalnya contohnya ada yang dari pulau-pulau Sumatera, pulau-pulau Kalimantan, Sulawesi, dan tibalah di Pulau Jawa yang dengan budaya yang beda, orang-orangnya berbeda, wataknya berbeda, terus teman-temannya juga mungkin baru-baru untuk mereka gitu, Bu. Nah, cara mereka menghadapinya kayak gimana, Bu? Oke, mungkin ini nggak hanya pada mahasiswa rantau aja ya, mungkin pada mahasiswa secara keseluruhan itu juga kadang punya masalah relasi sosial. Cuma kalau memang digarisbawahi pada mahasiswa rantau, ini kan antara harapan mahasiswa rantau sama kenyataan tuh kadang beda. Mahasiswa rantau tuh ngerasa kalau misalkan, wah
saya kuliah di UB nih, nanti saya bisa lebih bebas gitu ya dari mungkin lingkungan keluarga mungkin yang dulunya mungkin agak misalkan wah apa-apa harus dipantau, dia sekarang lebih bebas. Terus nanti dia bisa membentuk relasi yang baru. Padahal kenyataannya banyak juga mahasiswa rantau itu yang akhirnya mengalami masalah terkait dengan kesepian kayak gitu ya. Terus juga mereka akhirnya kesulitan di dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar karena memang mereka ini butuh adaptasi gitu ya. Jadi memang ada perubahan peran kan, peran dari mungkin dia apa namanya sebagai anak gitu ya, apa namanya siswa SMA menjadi mahasiswa. Terus juga ada perubahan terkait dengan relasi sosialnya. Mungkin relasi sosial dari budaya daerah Jakarta dengan daerah Malang itu kan beda ya, dari Madura atau Jawa misalkan ke Jakarta itu kan juga beda seperti itu. Dan juga ada terkait dengan akhirnya penyesuaian identitas gitu ya, identitas yang mungkin dia budaya-budaya mungkin di Jakarta lo gue N gitu ya misalkan, akhirnya sekarang di sini kan nggak boleh apa-apa pakai lo gue, harus saya dan macam-macam gitu. Jadi ada budaya-budaya memang identitas yang harus mereka apa ya istilahnya modifikasi gitu yang sesuai dengan budaya yang ada di kita. Cuma memang dari situasi-situasi itu akhirnya muncul problematika Kak kayak gitu. Nah, yang pertama adalah terkait dengan adanya terjadinya konflik gitu ya, atau perbedaan karakter. Ya, kalau konflik perbedaan karakter ini kan pasti yang pertama dipengaruhi oleh kepribadian. Ya kan, kalau setiap mahasiswa itu kan pasti punya kepribadian yang berbeda-beda ya. Kalau kita belajar Big Five personality gitu ya, kan ada yang cenderung agreeableness gitu ya. Apa-apa setuju gitu. Jadi dia nggak asertif gitu. Tapi ada mungkin yang tipenya ekstrovert banget gitu, ekstraversi gitu. Dia terbuka banget sama lingkungan sekitarnya kayak gitu ya. Sehingga pada akhirnya mungkin dia agak terlalu dominan gitu. Terus ketemu sama yang agreeableness tadi gitu ya. Atau yang sangat tidak asertif. Akhirnya jatuhnya satu merasa tertekan, satunya merasa mungkin wah akhirnya mengatur dan juga yang lain-lain misalkan aja seperti itu. Nah, ini juga akhirnya menjadi masalah konflik gitu ya. Konflik apa gitu ya? Misalkan konflik yang satu merasa tidak diakui, satu merasa tidak terhargai gitu ya. Kebutuhan afiliasinya tidak terpenuhi gitu ya. Tapi di satu sisi juga ada beberapa mungkin masalah komunikasi gitu ya. Ada kan kadang problem-problem komunikasi gitu kan juga ada. Terus yang ketiga juga selain masalah komunikasi juga biasanya terkait dengan adanya perbedaan budaya bahasa tadi gitu ya. Mungkin bahasanya kalau orang Batak itu kan tegas gitu ya, misalkan atau apa namanya blak-blakan gitu ya. Tapi kalau misalkan orang Jawa itu kan masih mikir-mikir ya, apa malu gitu. Jadi akhirnya lu kok kamu, jadi akhirnya salah paham kayak gitu. Banyak situasi-situasi yang terjadi seperti itu. Selain itu juga kalau pada mahasiswa rantau juga Kak, biasanya kadang mereka itu mengalami kondisi tadi yang saya bilang kesepian. Sama tekanan sosial gitu. Ketika kita bicara teori attachment gitu ya, individu mungkin dengan latar belakang insecure attachment gitu ya, ketika mungkin keluarganya itu penuh ketika dia dalam hidup keluarga itu penuh dengan kecemasan gitu ya. Terus habis itu mungkin ada kekerasan dalam keluarga gitu. Terus habis itu juga dia mungkin cenderung diabaikan oleh lingkungan keluarga, pernah mengalami bullying tadi ya, dan juga kekerasan-kekerasan yang lain. Itu menyebabkan dia itu memiliki kondisi emosional yang mungkin akhirnya kurang stabil seperti itu. Jadi ikatan attachment-nya itu mengalami sebuah permasalahan. Jadi ketika dia rantau masuk ke dalam lingkungan yang baru gitu ya, kan tadi attachment kan nggak hanya keluarga ya tadi, tapi kan dari kalau masa perkuliahan kan dari keluarga ke relasi pertemanan seperti itu. Nah, dari keluarga ke relasi pertemanan inilah yang akhirnya ketika dia berteman tuh akhirnya terbawa dari aspek kepribadian dengan kondisi attachment-nya tadi terbawa. Jadi mungkin dia jadi cenderung mungkin tidak mudah percaya sama orang lain, kayak akhirnya muncul kecemasan sosial, nanti kalau misalkan dia nggak senang sama aku gimana gitu ya, kalau semisal dia nanti jauhin aku seperti apa, kok kayaknya dia ngomongin aku ya dengan kata-kata yang seperti itu. Jadi ada irasional mungkin belief dan juga ya tadi mungkin kecemasan sosial yang membuat dia itu merasa nggak aman gitu ketika dia harus berelasi dengan lingkungan sekitarnya. Makanya banyak juga mahasiswa rantau selain mengalami kesepian, mereka mengalami masalah eksklusi sosial tadi gitu. Sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya tadi ya, karena tadi terbawa dari segi kepribadiannya, masalah attachment-nya, sama ada perubahan-perubahan yang tadi. Belum lagi di UB kan banyak juga akhirnya masalah tekanan sosial atau konformitas nggak sih Kak? Mungkin Kak Hans boleh sharing ke Bu Uli gitu ya, mungkin cerita kira-kira itu kalau mahasiswa UB itu harus gimana sih kalau dalam pertemanan itu atau dalam situasi sosial tuh, kalau yang biasanya Kak Hans tahu itu harus kayak apa? Yang saya rasain ya Bu, sebagai mahasiswa mungkin, sebagai mahasiswa secara umum ya, salah satu hal yang harus kita penuhin itu adalah tuntutan sosial. Kalau menurut saya di mana tadi contohnya yang Ibu bilang, kalau misalnya orang yang dengan agreeableness itu kepribadiannya itu biasanya
ada ajakan nongkrong, gas gitu, ada ajakan nongkrong, gas gitu. Apa-apa, ayo kita jam segini sampai jam segini gitu. Kadang bisa sampai jam 2, jam 3 pagi gitu kan Nah, kumpulnya. Dan kalau misalnya enggak kumpul sama mereka itu kadang merasa kayak, aku nggak punya temen deh gitu, oke, kayaknya aku heeh, bakalan ditinggalin deh kalau aku nggak heeh, ikut heeh. nongkrong gitu, atau aku nggak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Mhm, Nah, mhm, pada akhirnya ya jadinya mereka itu jadi people pleaser juga gitu. mhm, Mereka jadi mhm. harus memenuhi keinginan-keinginan orang untuk Nah, diprioritasin daripada keinginan mereka gitu. Nah, itu benar banget, Kak. Jadi memang kalau apa ya, individu dengan adanya konformitas dan juga Mhm, tekanan sosial itu kan kadang mahasiswa itu ngerasa gini loh, ngerasa harus dia itu memenuhi tuntutan lingkungan sekitarnya atau biar mmm, sama kayak teman-temannya. Tapi yang jadi masalah itu ketika dia sama sih nggak apa-apa, nah, tetapi yang akan salah itu ketika dia sama, tetapi itu bertolak belakang dengan nilai-nilai pribadinya. mmm, Kayak gitu. Jadi dia nggak jadi dirinya sendiri gitu. iya, Karena tadi gitu, fear of missing out tadi gitu, iya, takut ketinggalan kan banyak misalkan teman-temannya pada pakai iPhone gitu, ya saya harus pakai iPhone juga kayak gitu. Terus teman-temannya pada pakai barang branded atau pada ngopi di kafe padahal dia nggak punya iya, duit gitu. Terus akhirnya dia memaksakan situasi itu. Itu akhirnya menimbulkan apa ya? Kecemasan, menimbulkan tekanan yang nggak nyaman seperti itu. Dan memang pada beberapa situasi atau kasus tidak hanya tadi ya fear of missing out tadi ya, takut mhm, ketinggalan dan juga tekanan sosial, tetapi kadang juga banyak kok teman-teman itu yang akhirnya punya kompetisi, Kak. Jadi apa oh, ya, istilahnya dia itu membandingkan dirinya dengan orang lain, tapi kompetisinya yang nggak sehat. iya. Nah, pernah nggak Kak, misalkan kompetisi yang nggak sehat, entah itu bidang akademik ataupun karir itu biasanya gimana kalau di lingkungan pertemanan? Ya, yang saya lihat ya mungkin Mhm, pengamatan aja sih, mhm, bukan yang mhm, mhm, mungkin saya rasakan mhm, langsung gitu, mhm, enggak, Bu. Tapi, mhm, adanya kompetisi tadi yang tidak sehat itu ditandai dengan kayak misalnya saling mau menjatuhkan sih, mhm, apalagi mhm, konteksnya mungkin akademik, mhm, organisasi gitu mhm, kan, mhm. orang-orang juga pengen yang terbaik, Iya, tapi heeh. kadang itu mereka nggak lihat kalau yang terbaik itu sebenarnya bisa diusahakan dari diri mereka, Nah, dari komitmen betul. mereka, dari kerja keras mereka, tapi Mhm. mereka cenderung kayak, "Gimana ya cara lawanku supaya bisa jatuh?" Gitu. Oke, betul. Nah, padahal sebenarnya kalau kita belajar tentang kompetisi itu kan adalah hal yang bagus ya. Kita Mhm, kita membandingkan diri kita dengan orang lain tuh nggak apa-apa, tetapi kita tidak boleh melepaskan apa yang menjadi diri kita sebenarnya. Karena iya, kesuksesan itu kan tolak ukur adalah dari kita sendiri gitu. iya, Tapi banyak teman-teman yang pada akhirnya kesuksesan itu tolak ukurnya adalah ditinjau dari pengakuan orang lain. Karena tadi kalau kita belajar teori mmm, Maslow itu kan ada kebutuhan untuk mereka diakui iya, seperti itu. Nah, dan tadi yang apa namanya Hans sampaikan sebenarnya otonomi individu untuk di dalam kompetisi itu juga penting tadi mmm, bahwasanya ketika individu punya otonomi yang bagus, kemampuan untuk kompetisi sosial yang sehat, mereka itu akan meningkatkan harga diri dan motivasinya. Tapi bagi beberapa kasus yang biasanya kita layani ya di layanan konseling itu, ketika ada tadi ya misalkan tekanan sosial mhm, gitu ya, terus ada apa perbandingan-perbandingan antara satu individu dengan individu yang lain yang nggak sehat tadi ya, akhirnya mmm. jatuh-jatuhin atau akhirnya ngerasa kayak diri nggak mampu, nggak bisa itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap harga diri dan juga motivasi intrinsik. Jadi pada beberapa orang itu akhirnya ketika merasa dia nggak bisa survive untuk dengan lingkungan sekitarnya, akhirnya dia menarik diri. Kayak gitu. Ah, Akhirnya dia nggak mau bersosialisasi dengan orang lain. Dia merasa dirinya nggak berharga, dia merasa dirinya nggak mampu, akhirnya nggak mau kuliah gitu ya. Mulai menyendiri seperti itu. Karena dia ngerasa tadi gitu, kalah dalam peperangan. Padahal sebenarnya peperangan itu ya harus dari dirinya sendiri. Tadi yang seperti Kak Han sampaikan, tuh banyak situasi seperti itu, Kak. menarik banget. Berarti, Mm-mm, dengan tadi adanya mungkin yang pertama mm-mm, soal mereka adanya attachment issue di keluarga mm-mm, mereka sejak kecil, mm-mm, kalau yang saya tahu kan mungkin tadi yang insecure attachment juga, mm-mm, mm-mm, ada anxious attachment mm-mm, juga, mm-mm, terus mm-mm. juga mungkin mereka itu merasa kalau, ya saya tidak mendapatkan ini di keluarga Iya, saya, sehingga mereka mencarinya dari lingkungan sosial yang menurut mereka ideal. betul, Padahal betul. kan pada akhirnya, Mm-mm. segala hal itu bisa datang dari diri kita, kebahagiaan itu menurut saya bisa datang itu yang pertama Dari dari diri diri kita sendiri sendiri. gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm, karena adanya tadi hal-hal yang Ibu sebutkan juga ya, mm-mm, misalnya mm-mm. fear of missing out, karena ada Mhm, tuntutan sosial mhm, buat memenuhi, mhm, "Ya mhm. temen gue iPhone, gue harus beli iPhone juga ya," Iya. gitu. Itu kan kayak terlalu, apa ya, Mhm, idealis buat diri mereka yang mhm, tidak mhm, tidak realistis gitu kan. mhm, mhm, Nah, mhm, baru muncullah suatu hal yang dinamakan tentang loneliness gitu, atau mhm, mhm. kesepian, atau Kesepian mungkin, tadi. Mhm, dia merasa kalau, "Wah mhm, kayaknya nggak ada siapa-siapa lagi dari kehidupan, mhm, mhm, aku," gitu. mhm. Kira-kira kalau dari sisi loneliness sendiri ya, apa sih kesepian itu sebenarnya? Kalau kesepian itu adalah perasaan ya yang dimiliki oleh individu di mana dia merasa bahwasannya dia sendiri gitu. Mmm, Hidupnya misalkan kurang bermakna gitu. mmm, Tidak ada orang yang
memberikan support terhadap dia seperti itu. Bahkan banyak penelitian-penelitian yang menjelaskan mahasiswa tadi ya, mahasiswa umum baik itu mahasiswa rantau itu banyak mengalami kesepian Benar. ketika mereka berada di usia mahasiswa ini gitu. Nah, ini terjadi karena apa ya? Tadi karena tadi berbagai macam faktor tadi, baik itu dari aspek tadi kepribadiannya tadi ya, terus habis itu tadi adanya masalah attachment tadi gitu kan. Kalau fase mahasiswa itu kan adalah tahap perkembangan transisi dari remaja ke dewasa awal gitu. Dimana kalau kita belajar teorinya sosial Erikson itu adalah mereka pada fase intimacy vs isolation kayak gitu. Nah, pada fase mahasiswa ini attachment itu tidak hanya fokus sekarang pada keluarga kayak gitu, tetapi mereka mulai merambah ke relasi pertemanan. Jadi jangan dipikir kalau attachment itu harus pacaran, enggak ya Kak. Jadi nggak harus pacaran gitu, tapi dia mencari sosok untuk bisa tidak hanya terkait dengan relasi pertemanan, tapi bisa memberikan dukungan sosial, bisa memberikan dukungan akademik untuk nanti bisa mencari identitas dirinya mereka itu seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap nilai hidupnya, pilihan hidupnya, apa yang dia lakukan pada saat perkuliahan itu, kehidupan dia sebagai mahasiswa itu akan sangat berpengaruh banget gitu Kak di usia mahasiswa. Cuma kan tadi gitu, ketika dari keluarga saja dia sudah punya isu gitu ya, dia sering diabaikan sama keluarganya gitu ya, atau misalkan dia mendapatkan kekerasan di lingkungan keluarganya gitu ya, atau misalkan pada masa dulu usia SD, SMP, SMA-nya dia pernah mendapatkan bullying gitu, baik itu secara verbal, fisik atau psikologis, itu akan sangat berpengaruh terhadap cara dia berperilaku sekarang.